Welcome in Ngobak, ngobrol bareng komunitas. Halo Balon Muda, balik lagi di Ngobak, ngobrol bareng komunitas. Hari ini aku nih, Anissa nih, bakal ditemenin sama dua abang dan kakak yang kece. Namanya nih kakak siapa? Kakak Linda dan Abang Zul. Nah, mereka ini dari komunitas yang bernama Steven. Waduh, ini tuh komunitas yang keren banget sih Balon Muda. Nah, kakak-kakak sama abang ini nih, kalau boleh tahu ya, kenapa sih Steven tuh bisa dibangun gitu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, sebuah kehormatan ya Bang, buat kita ada di sini di Radio Dakwah dan Komunikasi di UIN. Oke. Teman-teman semua, Steven ini adalah sebuah tools atau konsep untuk mengetahui mesin kecerdasan. Dan kami di sini adalah para pegiat Steven. Pegiat Steven adalah orang-orang yang bertugas untuk mensyiarkan, mendakwahkan konsep Steven ini. Dan kalau ditanya kenapa Steven itu dibentuk, karena Steven ini adalah sebuah konsep untuk memetakan setiap orang berdasarkan jenis mesin kecerdasannya. Karena ketika kita sudah tahu tipe kecerdasan apa, kita asah potensinya, maka dari potensi bisa menjadi kompetensi, dan itulah yang melahirkan pemenang. Seperti itu Mbak. Dan di sini kita berdua di sini mendapatkan sebuah kehormatan untuk menjadi salah satu bagian dari syiar tadi. Seperti itu. Gitu Mbak Nisa. Oke, gitu. Kalau Steven itu sebenarnya kayak suatu konsep sebenarnya menentukan belahan dominansi. Jadi kita masing-masing tuh manusia kan punya genetika masing-masing ya. Jadi kita mengambil genetika itu lewat dari sidik jari. Jadi Steven itu adalah menentukan belahan konsep yang otak dominan itu. Dan itu sih Kak. Wih, keren banget gak sih Balon Muda ini tuh, Steven tuh berasal dari masa depan gak sih? Kita tuh jadi keinget sama film kartun Doraemon yang masa depan gitu. Nah, aku nih kepo loh Kak, Steven tuh kapan yang pertama kali dibentuk? Kayak tanggal pastinya kalau misalkan ada gitu loh ya. Oke, silakan lanjut. Kalau tanggal sih saya kurang tahu. Kalau tahunnya itu dibentuknya itu tahun 1999. Itu awal mula itu masih pakai paper and test sampai tahun 2009. Dan akhirnya Pak Farid Poniman itu founder Steven, orang Indonesia juga, dia menemukan pakai fingerprint. Jadi untuk awal itu dia paper and test terlebih dahulu, dan saya termasuk orang yang pertama yang pakai paper and test. Jadi akhirnya saya pas lagi 2009 itu juga akhirnya saya nyoba lagi kedua kalinya pakai fingerprint dan hasil tetap sama sih Kak. Oke. Ini langsung ketebak ya. Betul. Jadi hanya dengan 10 sidik jari itu akan terlihat sistem operasi atau software otak setiap manusia. Seperti itu. Dan Mbak Nisa, kalau kita ngomongin sidik jari ya, sidik jari ini kan wajah sistem syaraf kita. Dan kenapa dari sidik jari ini mengungkapkan banyak identitas atau informasi? Karena di dalam sidik jari ini ada data-data yang memang atau informasi-informasi yang itu relate sekali, karena secara otomatis sidik jari ini itu nyambung dengan belahan otak. Seperti itu, karena sidik jarinya sistem syarafnya, kalau otak itu adalah pemimpinnya. Jadi sudah otomatis ada koneksi antara sidik jari dengan belahan otak, seperti itu. Oke. Nah, kan dari yang kakak sama abang udah jelasin ya, kalau boleh tahu tuh apa sih tujuan sebenarnya Steven ini dibentuk? Jadi kalau tujuannya itu adalah karena kita kan kebanyakan anak muda itu atau orang itu kan masih galau ya kayak untuk karirnya atau apa. Jadi membentukkan Steven itu adalah untuk menentukan karirnya seperti apa dan profesinya yang cocok yang untuk mesin kecerdasan orang tersebut itu seperti apa. Itu sih Kak paling. Jadi tuh Steven selain dikasih tahu apa aja gitu yang cocok juga dipandu ya. Jadi Betul Mbak Nisa. Jadi Steven ini dengan konsep Steven itu membantu seseorang untuk menemukan hidup dan profesi yang gue banget Mbak. Coba Mbak Nisa kalau punya profesi dan hidup yang Mbak jalanin sesuai dengan genetiknya Mbak happy nggak? Ya, soalnya betul. cocok. Betul sekali. Dan Mbak Nisa, dari survei yang kami dapatkan, lebih dari 80% mahasiswa di Indonesia itu merasa salah jurusan Mbak. Ya itu
salah satu akibatnya belum tahu tuh sebetulnya potensi genetiknya apa. Karena kadang-kadang pada saat kita memutuskan untuk memilih jurusan itu banyak sekali pembisik-pembisik di belakang ya. Mungkin karena ada orang tua yang mengharuskan, atau karena temennya sudah masuk itu, atau mungkin jurusannya itu bergengsi. Padahal sebetulnya itu tidak sesuai atau kurang sesuai dengan personality genetik kita gitu Mbak Nisa. Berarti tuh Steven itu sangat membantu gitu Mbak. Apalagi terutama buat kalangan anak muda yang lagi dilema nih sama tujuan hidupnya. Iya benar. Ya, lagi galau ya. Kalau apalagi anak muda kan labil-labil kadang. Betul sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, kalau boleh tahu ya, kegiatan apa aja sih Kak yang udah diselenggarain nih sama Steven? Jadi kalau kegiatan itu kami tuh sebenarnya juga ada, pertama itu tes Steven terlebih dahulu sih Kak, biar tahu kayak potensinya seperti apa, dan untuk konsultasi untuk pengembangan diri mesin kecerdasan tersebut ada namanya Wesel 1 sih Kak. Jadi Wesel 1 itu untuk dia lebih gue banget hidupnya. Terus ada lagi juga namanya Wesel 2. Jadi untuk dia lebih paham untuk masing-masing mesin kecerdasan sih Kak. Itu sih paling Kak. Atau mungkin mau ditambahin Kak Linda? Oke, betul. Jadi kalau kita ngomongin pegiat itu orang yang memang mempunyai misi untuk menstevenkan atau mensyiarkan Steven untuk masyarakat luas. Itu ada sertifikasinya Mbak Nisa. Jadi sertifikasi workshop level 1, workshop level 2, dan kemudian nanti bisa mendapatkan lisensi dengan membeli ID dan juga scanner. Nah, dari situ teman-teman itu sudah bisa memberikan penjelasan hasil tes. Nah, dan di sini itu dinamakan pegiat Steven. Jadi orang-orang yang memang mendakwahkan Steven membantu teman-teman yang lain untuk menemukan potensi terbaiknya menjadi kompetensi, sehingga teman-teman semua ini akan nyaman hidupnya dan lebih bahagia dan insya Allah sukses mulia. Gitu. Mulia banget ya Kak. Sama Steven gitu. Nah, ini Kak, aku boleh tahu lagi nih. Kira-kira tuh ada kegiatan yang difokuskan gitu nggak sih Kak di Steven, kayak satu kegiatan yang benar-benar semua orang tuh difokusin gitu, atau semua kegiatan di Steven tuh emang fokus? Nah mungkin bisa kali ini. Oke. Jadi di dalam Steven ini itu kan tadi ada workshop ya, workshop level 1, level 2, kemudian teman-teman bisa mendapatkan ID dan dapat license untuk menjelaskan hasil tes. Selain itu, Steven ini kan adalah sebuah konsep untuk mengetahui tadi belahan otak dan juga lapisan otak dominan dari setiap orang. Jadi di dalam Steven itu ada 5 mesin kecerdasan. Jadi belahan otak menjawab 5 mesin kecerdasan. Ada tipe kecerdasan sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Ada 9 personality genetik yang itu berdasarkan pada drive kemudi atau lapisan dominan. Apakah dia ekstro atau intro gitu. Nah, dari sini ternyata menguak jutaan informasi. Dan di dalam Steven itu ada tematik-tematik atau license untuk memfokuskan pada parenting contohnya, learning, couple, health, politik. Jadi Steven ini adalah sebuah konsep yang multi angle. Jadi semua di dalam sektor kehidupan kita itu bisa dipetakan oleh konsep Steven, luar biasa. Bahkan teman-teman semua gak hanya memilih jurusan, teman-teman yang lagi proses ta'aruf bisa menggunakan Steven untuk mencari pasangannya. Dan itu sudah terbukti ya. Dan ini Bang Zul ini menggunakan konsep Steven di dalam kehidupan, termasuk di dalam pernikahan ya Bang Zul gitu. Jadi teman-teman mungkin saya boleh spill ya. Beliau adalah beliau ini personality genetiknya intuiting introvert. Beliau kemudian memilih pasangan hidupnya Sensing extrovert. Ini termasuk rekomendasi pasangan yang cocok menurut konsep Steven. Kenapa? Itu terjawab. Nah, hal-hal tersebut itu kan berasal dari pertanyaan-pertanyaan gitu. Dan ini ada satu wadah yaitu workshop. Kita bisa belajar banyak di dalam Steven ini. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu Mbak Nisa. Ika, satu lagi, kira-kira ada acara yang bakal diselenggarain oleh Steven nggak sih Kak dalam waktu dekat? Untuk waktu terdekat sih sebenarnya ada Kak. Jadi untuk workshop level 1, ada workshop level 2 juga, ada workshop tematik juga. Terus habis itu ada kalau misalnya kalau mau konsultasi juga bisa. Itu juga bisa sih Kak. Jadi kalau misalnya di bulan ini sebenarnya juga ada untuk workshop level 1 sama level 2. Mungkin di akhir minggu juga ada kok. Banyak banget ya. Iya. Aktif banget ya sih.
Betul sekali. Jadi Mbak Nisa, ini kan teman-teman semua ini adalah teman-teman yang memang keinginan belajarnya luar biasa ya. Namanya juga masih mahasiswa ya. Banyak mencari tahu, dan proses mencari tahu ini adalah sebuah proses yang sangat mulia ya. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri kan, barang siapa yang belajar bersungguh-sungguh, maka ketika dia wafat maka dihitungnya jihad, seperti itu. Dan teman-teman, amin ya. Dan teman-teman semua, di dalam Stephen ini itu setiap harinya adalah proses belajar, teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa mendapatkan banyak sekali ilmu, tentunya wawasan dan juga vibes positif, Mbak Nisa. Karena di sini kita komunitasnya komunitas bertumbuh. Jadi sukses mulia is my life gitu ya. DNA-nya namanya DNA sukses mulia gitu ya. Karena namanya sukses itu nggak cuma sukses aja, tapi harus mulia. Seperti kita menghirup nafas kan. Kalau menghirup nafas itu anggap aja sukses, tapi kalau kita tidak keluarkan, maka coba ditahan. Kita nggak mendapatkan kemuliaan itu, seperti itu. Balance. Jadi ada menerima, ada memberi gitu ya, seperti itu. Betul sekali Mbak Nisa. Terus Stephen membuka keanggotaan baru nggak ya? Kalau membuka keanggotaan baru tuh kita sebenarnya setiap bulan ada Kak. Jadi untuk ya itu syarat itu pasti ya harus ikut SL1 dulu, SL2 dan dapatkan ID sama scanner. Itu sih Kak. Mungkin Kak Linda mau nambahin untuk keanggotaan baru? Oh, kalau yang namanya keanggotaan kita sangat terbuka luas sekali ya Mbak. Jadi memang keanggotaan kita itu anytime dan anywhere, karena kita nggak hanya di Jakarta, kita sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sudah sampai Malaysia dan Singapura ya Bang Zul. Jadi betul, jadi teman-teman semua yang memang ingin sekali mendapatkan informasi atau ingin belajar lebih banyak tentang Stephen, salah satu pembukanya adalah ikut workshop level 1 dulu gitu. Tapi sebelumnya harus tes Stephen dulu. Jadi kan supaya lebih enak nanti, lebih memvalidasinya tuh lebih akurat ya gitu. Oh ya ternyata emang gue banget gitu. Dan memang 95% dari klien itu menyatakan bahwa Stephen gue banget. Jadi akurat gitu. Insyaallah, oke. Pasti harus tes Stephen dulu ya. Betul sekali. Betul. Dan Mbak Nisa, Stephen ini cukup dilakukan tesnya 1 kali seumur hidup. Jadi investasi yang dikeluarkan itu sekali seumur hidup saja, karena hasilnya insya Allah sama. Seperti itu. Beda dengan tes-tes lain ya, tes-tes psikometrik lain yang kuesioner dan lain-lain, itu pasti akan kecenderungannya berubah. Seperti itu. Kalau gitu kan berarti setiap bulan keanggotaan kan ya? Iya. Nah, ada syarat-syaratnya nggak sih Kak? Selain ikut yang seminar, workshop yang level 1 itu? Ada syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya mungkin tadi kayak pertama tes Stephen dulu sih Kak. Tes Stephen, yang kedua baru ikut workshop Stephen level 1 itu untuk lebih gua banget. Terus untuk habis itu ada workshop Stephen level 2 untuk lebih paham mesin kecerdasan masing-masing sih Kak. Baru mendapatkan ID dan promotor. Jadi kita mengadakan itu emang setiap bulan itu pasti selalu ada. Gitu Kak. Baik, betul sekali. Dan memang salah satu yang memang bernilai atau ada value ya. Value yang dari konsep Stephen ini simple, akurat dan juga aplikatif ya Mbak Nisa. Dan selain itu value-nya atau itu letaknya di dalam penjelasannya. Mungkin banyak tes model finger scan itu kan banyak Mbak. Tapi kenapa harus Stephen? Karena Stephen itu value-nya tadi simple, akurat, aplikatif. Dan karena aplikatif jadi nggak cuma tahu saya hasilnya sensing katakan ya, belahan otak dominan saya adalah kiri bawah gitu, dan saya mudah terstimulasi oleh lingkungan atau katakan sensing extrovert. Nggak cuma di situ, tapi bagaimana mengembangkan potensi tadi itu menjadi sebuah kompetensi sehingga menjadi pemenang sukses mulia, seperti itu Mbak Nisa gitu. Itu yang bernilai di situ. Oke, silakan. Ini kalau begitu kan setiap bulan berarti Benar sekali. boleh tahu ada berapa sih anggotanya? Anggotanya lebih dari, yang pasti Stephen ini kan dari 2009 ya Mbak. Mohon maaf untuk Bang Zul, lebih dari 3.000 ya harusnya, lebih dari 3.000 promotor. Iya, seluruh Indonesia ya. Lebih dari 3.000. Banget orang-orang yang udah di bawah naungan Stephen. Betul.
pegiat Steven. Kita menyebut diri kita ini pegiat Steven, betul Mbak Nisa? Jumlah orang. Kalau gitu boleh tahu nggak suka duka di Steven? Suka dukanya? Silakan. Aduh. Banyak sukanya ya. Banyak sukanya sih Kak. Jadi kalau saya dalam pribadi, karena itu Steven emang ngerasa saya juga gue banget ya, itu kebanyakan sih sukanya. Jadi tahu untuk kepribadiannya itu jadi tahu. Dan kalau kekurangan sebagai saya kan seorang intuiting. Jadi sebagai kekurangannya itu, jadi saya juga saya juga tahu untuk kekurangan saya di mananya. Itu sih paling Kak. Berarti di Steven ini kakak abangnya lebih mendapat hal positifnya kan Hal ya? positifnya benar. Yang didapat. Benar yang didapat. Iya, betul sekali. Dan mungkin saat saya menambahkan Bang Zul, karena di sini kita itu bersama-sama bertumbuh ya. Jadi namanya komunitasnya Sukses Mulia. Kalau kita menjelaskan atau kita memberikan saran kepada klien dan saran itu tidak kita laksanakan, itu kita malu sendiri. Jadi ini secara refleks ini adalah ajang untuk muhasabah diri sih Mbak. Jadi kita misalnya ketika mohon maaf ya Mbak Jo sebagai orang intuiting itu jalur capaian hidayahnya dengan melaksanakan puasa sunnah gitu. Nah saya pun sebagai sesama orang masa sih saya ngasih saran kepada beliau, saya sendiri tidak mengaplikasikan atau mengamalkan. Jadi ini adalah sebuah pengingat diri gitu. Jadi kita supaya jauh lebih baik lagi gitu. Gak cuman bicara, gak cuman kita membantu, tapi kita juga merefleksikan kepada diri kita sendiri gitu, Mbak Nisa. Sebenarnya orang tua juga lebih paham sih Kak. Betul. Jadi kayak cara komunikasi sebagai seorang anak intuiting itu seperti apa, anak orang sensing itu seperti apa. Jadi lebih paham untuk komunikasinya. Gitu sih Kak. Setiap orang tuh unik Mbak. Setiap orang unik kadang gitu. Cara bicara kami ya sebagai orang-orang kanan atas gitu. Kami kan menyebutnya orang kanan atas. Itu akan berbeda mungkin dengan yang kiri bawah atau kiri atas gitu. Justru karena kalau kita sudah tahu, kita akan lebih paham, kita akan lebih mengerti dan lebih enak. Komunikasi pun lebih efektif, Mbak. Dan itu pun lebih teratur nggak sih? Betul. Roadmap gitu ya. Seperti itu. Oh, kesini dan bagaimana cara kita nge-treat orang tersebut juga kita lebih ngerti gitu. Seperti itu. Lebih sedikit itu mahasiswa yang merasa salah jurusan. Betul, Mbak. Silakan. Boleh nggak sih kita tuh minta satu harapan kakak buat komunitas RDK? Oke, radio dakwah dan komunikasi. Oke. Bismillah ya, mudah-mudahan ini adalah sebuah ajang yang luar biasa ya. Ada komunitas yang mewadahi kami yang punya komunitas gitu. Ini komunitas kan, komunitas RDK mewadahi kami yang punya komunitas untuk bertumbuh. Harapannya adalah makin banyak tamu-tamu yang diundang gitu ya. Untuk podcast seperti ini dan lebih banyak lagi dari bidang yang beragam, yang variatif, sehingga menambah kasanah keilmuan dari teman-teman di fakultas, khususnya fakultas dakwah, umumnya di UIN, bahkan di teman-teman di universitas lainnya, seperti itu sih. Makasih ya Kak, sama Abang Zul ini udah nemenin kita di Terima kasih Ngobrol juga kali ini. Mbak Nisa. Terima kasih RDK. Untuk buat para muda yang ingin tahu komunitas seru apa aja yang bakal mampir ke RDK, tunggu episode ngobrol selanjutnya ya. Bye-bye. 107 Bye-bye. Komunitas Inspirasimu. Welcome in Ngobak, ngobrol bareng komunitas.